Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gea Amanda Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, apa sih perusahaan dagang itu? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang, menyimpan, dan menjualnya kembali tanpa mengubah fisik barang tersebut untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Yang ketiga, terdapat penghitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Yang keempat, biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dan yang kelima, dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Adapun macam-macam transaksi perusahaan dagang, secara umum terdapat 12 transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang, yaitu yang pertama pembelian barang dagang secara kredit, yang kedua pembelian barang dagang secara tunai, yang ketiga retur pembelian, yang keempat potongan pembelian, yang kelima biaya angkut pembelian, yang keenam pelunasan utang, yang ketujuh penjualan barang dagang secara kredit, yang kedelapan penjualan barang dagang secara tunai, yang kesembilan retur penjualan, yang kesepuluh potongan penjualan, yang kesebelas biaya angkut penjualan, dan yang terakhir pelunasan piutang. Lalu, apa saja akun yang terdapat di dalam perusahaan dagang? Dalam perusahaan dagang, terdapat beberapa akun khusus yang menjadi ciri khas yang tidak dijumpai pada perusahaan jasa, yaitu yang pertama, akun pembelian barang. Akun ini digunakan untuk membeli barang, baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, jika pembelian tersebut secara kredit, akan menimbulkan utang dagang, dan jika tunai, akan mengurangi kas perusahaan. Yang kedua, akun retur pembelian. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang dagang atas pembelian dikarenakan barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kemudian yang ketiga, ada akun potongan harga pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima pembeli karena melunasi utang sesuai dengan tanggal ketentuan, mendapatkan potongan. Nah, kemudian akun yang keempat, akun biaya angkut pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengantaran barang atas transaksi pembelian yang dilakukan. Yang kemudian, akun yang kelima, akun pelunasan utang. Akun ini khusus untuk mencatat pelunasan utang atas pembelian secara kredit. Kemudian, akun yang keenam, akun penjualan barang. Akun yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara tunai maupun kredit. Jika penjualan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang. Sedangkan apabila secara tunai, maka akan menambah kas. Kemudian akun yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli, karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian akun yang kedelapan, akun potongan harga penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima pembeli karena melunasi utang sesuai dengan tanggal ketentuan agar mendapatkan potongan harga. Ya, kemudian akun yang ke-9, akun biaya angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengantaran barang atas transaksi penjualan yang dilakukan. Dan yang terakhir, akun yang ke-10, akun penerimaan pelunasan piutang. Akun ini khusus mencatat penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Kemudian ada syarat penyerahan barang dalam kegiatan jual beli. Pembeli dan penjual biasanya menyepakati siapa yang harus membayar angkut barang. Kesepakatan tersebut biasa disebut dengan syarat penyerahan barang dagang. Ada 3 syarat yang dilakukan penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli, yaitu yang pertama free on board atau FOB shipping point, di mana beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga biaya angkut pembelian akan ditanggung oleh pembeli. Kemudian, serah terima barang di gudang penjual dan penjual mengakui dan mencatat sejak barang dikeluarkan dari gudangnya, sedangkan pembeli mengakui dan mencatat sejak mengambil barang dari gudang penjual.
Yang kedua, free on board atau FOB destination point, yaitu beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual, sehingga biaya angkut pembelian ditanggung oleh penjual. Serah terima barang di gudang pembeli dan penjual mengakui dan mencatat setelah barang sampai di gudang pembeli, sedangkan pembeli mengakui dan mencatat setelah barang masuk ke gudangnya. Yang ketiga ada CFI, yaitu Cost Freight and Insurance, di mana penjual harus menanggung beban angkut dan asuransi kerugian atas barang yang dijualnya. Lalu, ada syarat penyerahan barang dagang saat melakukan transaksi jual beli. Biasanya disepakati tentang syarat pembayaran barang. Nah, berikut ini macam-macam syarat penyerahan barang. Yang pertama ada syarat tunai atau COD, atau kita biasa sebut cash on delivery, di mana pembayaran dilakukan saat terjadinya transaksi baik menggunakan uang tunai maupun cek. Yang kedua, syarat neto per 30 atau N per 30, di mana pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi jual beli. Jatuh tempo dalam syarat pembayaran ini tidak mutlak 30 hari karena jumlah harinya disesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, syarat 2/10 N per 30. Apabila pembayaran dilakukan 1-10 hari setelah terjadinya transaksi jual beli, maka akan mendapatkan potongan atau diskon 2% dan jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah terjadinya transaksi tersebut. Nah, jumlah hari masa mendapatkan potongan dan jatuh tempo dalam syarat ini tidak mutlak karena harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, ada syarat EOM atau end of month, di mana pembayaran ini dilakukan paling lambat akhir bulan pada bulan transaksi tersebut. Misalnya transaksi dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015, maka jatuh tempo pembayarannya adalah 31 Maret 2015. Lalu, ada metode pencatatan transaksi perusahaan dagang yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode fisik atau periodik, di mana artinya pencatatan yang berkaitan dengan barang dagangan tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagangan akhirnya dihitung secara fisik yang ada di gudang. Yang kedua, ada metode perpetual atau permanen. Artinya, pencatatan yang berkaitan dengan barang dagang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang, dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Nah, kemudian ada pencatatan jurnal. Nah, kalian dapat melihat pencatatan jurnalnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabel ini untuk pencatatan jurnal umum yang menggunakan metode fisik. Terlihat bahwa pembelian persediaan barang dicatat dalam akun pembelian. Kemudian untuk metode perpetual seperti pada tabel di bawah ini, maka di pembelian persediaan dicatat dalam akun persediaan barang dagangan. Lalu, ada metode pencatatan persediaan barang dagangan, sistem persediaan perusahaan dagang yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem periodik atau fisik atau physical inventory method, di mana sistem persediaan periodik biasanya digunakan pada barang dagangan yang relatif tidak mahal dan tidak melakukan pencatatan terus-menerus atas persediaan dan harga pokok penjualan, serta menghitung persediaan setidaknya 1 kali dalam setahun. Yang kedua, sistem perpetual, yaitu perpetual inventory method, di mana sistem persediaan perpetual biasanya melakukan pencatatan terus-menerus atas persediaan dan harga pokok penjualan dan menghitung persediaan setidaknya 1 kali dalam setahun. Nah, kemudian ada yang namanya siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahapan-tahapan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun tahapan tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, pada dasarnya tidak ada yang jauh berbeda dari siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang. Kegiatannya sama mulai dari mengidentifikasi dan menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan semua bukti transaksi ke dalam jurnal khusus dan umum atau memorial. Setelah itu, akun yang ada di jurnal-jurnal tadi dibukukan ke dalam buku besar utama dan pembantu dengan kelompok akun yang sejenis. Neraca diperoleh dari saldo masing-masing akun di buku besar pada periode tertentu. Setelah itu, jika ada penyesuaian akun, maka akan dicatat ke dalam jurnal penyesuaian
Pada akhir periode, setiap saldo dari semua rekening dihitung dan dicantumkan ke dalam neraca lajur yang kemudian memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, neraca, dan neraca. Kemudian membuat laporan jurnal penutup untuk menutup akun nominal agar saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan untuk memisahkan saldo akun nominal dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian dilanjutkan memposting akun ke dalam neraca saldo setelah penutupan dan dilanjutkan ke jurnal pembalik. Nah, mungkin itu saja proses akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Sari. Saya akan menjelaskan mengenai proses pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu mencatat transaksi dalam jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara kronologis. Terdapat dua metode pencatatan dalam jurnal umum yaitu metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik atau yang disebut juga dengan metode periodik adalah pencatatan dagangan dengan harga yang relatif murah namun sering terjadi. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang yang memiliki skala kecil. Sementara metode perpetual merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga yang mahal dan tidak sering terjadi. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang skala besar. Yang kedua yaitu menyusun transaksi dalam jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi dengan lebih spesifik. Jurnal khusus dibuat apabila transaksi dagang yang terjadi dalam periode tertentu sangat banyak. Terdapat 4 jenis jurnal khusus yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Yang ketiga yaitu memindahkan catatan transaksi ke buku besar. Terdapat dua macam buku besar yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama mencatat seluruh perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, sementara buku besar pembantu mencatat informasi yang diperlukan selain yang tercatat pada buku besar utama. Lalu yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Fungsi penyusunan neraca saldo adalah untuk mendeteksi kembali apakah terdapat kesalahan dalam pemindahan data transaksi di buku besar. Yang kelima yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Ada dua metode dalam penyusunan kertas kerja yaitu metode fisik dan metode fisik atau ikhtisar laba rugi dan metode perpetual atau harga pokok penjualan. Akun ikhtisar laba rugi mencatat jumlah persediaan barang dagang ke kolom ikhtisar laba rugi, sementara metode HPP menyesuaikan persediaan barang dagang yang berhubungan dengan pembelian beban angkut, pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Secara umum terdapat 4 jenis laporan keuangan yang disusun yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Novitasari dengan NIM 06031282227038. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait bukti transaksi. Agar teman-teman lebih jelas, kita lanjut saja ya. Nah, setelah materi tahapan pencatatan akuntansi perusahaan dagang, sekarang kita lanjut ke tahapan bukti transaksi. Nah, apa saja ya yang perlu diketahui dari bukti transaksi? Nah, nanti setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui pengertian bukti transaksi, jenis-jenis bukti transaksi, dan contoh bukti transaksi. Yang pertama ini bukti transaksi. Pengertian dari bukti transaksi itu sendiri adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti suatu transaksi telah dilaksanakan maupun bukti suatu pihak perlu mempertanggungjawabkan kewajibannya pada pihak lainnya. Contoh dari bukti transaksi itu sendiri antara lain ada cek, dokumen pengiriman uang baik kas masuk, kas keluar, dan biljet giro. Kemudian ada juga kwitansi, terus nota kontan, nota kredit, dan lain sebagainya.
Yang kedua itu ada jenis-jenis bukti transaksi. Jenis bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bukti transaksi internal, merupakan bukti dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satu contoh bukti transaksi adalah gaji karyawan internal, seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar. Bukti kas masuk itu seperti kita mendapatkan pemasukan dari barang yang dijual kita atau jasa yang kita jual. Kemudian bukti kas keluar itu seperti ketika kita membayar gaji karyawan, maka akan ada bukti transaksi kas keluar. Kemudian yang kedua itu jenis bukti transaksi eksternal, merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah pembelian bahan baku untuk keperluan produksi, seperti nota kontan, nota debit, kwitansi, dan nota kredit. Nah, agar teman-teman lebih paham, sekarang kita masuk ke dalam materi contoh bukti transaksi. Yang pertama itu ada faktur. Faktur sebagai bukti transaksi adalah dokumen yang menyebutkan secara tertulis terkait barang yang dijual. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan pengiriman barang, Anda bisa mengembalikan atau mengajukan pergantian barang. Tentunya dengan menunjukkan faktur tersebut. Di sini ada contoh fakturnya. Di dalam faktur tersebut terdiri dari nama dan alamat penjual, kemudian ada nama dan alamat pembeli, ada jumlah yang dibeli, kemudian ada jenis barang yang dibeli, ada harga satuan yang dibeli, kemudian ada nomor fakturnya dan dilengkapi dengan tanda tangan penjual. Nah, contoh selanjutnya itu ada nota debit. Nota debit sebagai bukti transaksi adalah lembaran yang berguna untuk melaporkan ketidakcocokan akan barang yang telah diterima oleh pembeli kepada pihak penjual. Nota debit ditulis oleh pembeli dan berisi pemberitahuan mengenai nominal harga yang perlu dikembalikan karena barang tidak sesuai. Nah, di samping itu ada contoh dari nota debit. Seperti di dalam faktur tadi, di nota debit juga ada nama dan alamat penjual, nama dan alamat pembeli, terus jumlah barang yang dibeli, nama barangnya, kemudian ada harga satuannya, ada nomor debitnya, kemudian dilengkapi dengan tanda tangan pembeli, serta dilengkapi dengan tanggal. Selanjutnya dari nota debit kita beralih ke nota kredit. Ketika Anda mengembalikan barang yang diterima dalam keadaan rusak maupun tidak cocok, kegiatan return barang tersebut akan diarsipkan oleh penjual dalam bukti transaksi yang disebut dengan nota kredit. Di dalam nota kredit seperti yang ada di dalam nota debit dilengkapi dengan alamat dan nama penjual, alamat dan nama pembeli, kemudian ada nomor dari nota kredit tersebut dilengkapi dengan tanda tangan penjual, kemudian ada jumlah yang dibeli, nama barangnya, harga satuannya, dan dilengkapi dengan tanggal. Nah, setelah dari nota debit, nota kredit, kita lanjut ke nota kontan. Nota kontan sebagai bentuk bukti transaksi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang seringkali dijumpai dalam transaksi sehari-hari. Lembar pertama akan disimpan oleh penjual dan lembar kedua akan diterima oleh pembeli. Bentuk dari nota kontan itu sendiri terdiri dari nama dari perusahaan yang mengeluarkan nota kontan tersebut. Kemudian ada berapa jumlah barang yang dibeli, kemudian ada jenis barang, kemudian ada harga satuannya dan jumlah harga yang harus dibayar, kemudian ada nomor dari nota itu sendiri, ada tanggal dari nota kontannya, dan dilengkapi dengan tanda tangan dari penjual. Nah, tadi itu di nota debit, nota kredit, kwitansi, di situ sudah ada ya harga dari jumlah dari nominal yang harus dibayarkan atau yang harus diterima. Bukti transaksi selanjutnya yaitu kwitansi. Kwitansi adalah sebuah alat bukti penerimaan uang atau penyerahan uang secara tunai yang ditandatangani penerima uang tersebut lalu buktinya dipegang oleh pihak yang membayar. Di dalam kwitansi tersebut juga ada keterangan baik nomor, tanggal, jumlah nominal, serta tanda tangan. Nah, dari kwitansi kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya yaitu memo. Memo adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan suatu perusahaan maupun orang yang memiliki wewenang dalam perusahaan tersebut. Notasi pembayaran gaji yang belum dilaksanakan pada akhir periode adalah salah satu contoh bukti transaksi memo. Agar teman-teman lebih mudah memahaminya, teman-teman bisa melihat gambar di samping. Di situ ada contoh dari bukti transaksi memo.
Bukti transaksi selanjutnya yaitu cek. Cek sebagai bukti transaksi adalah bentuk perintah yang diterbitkan oleh suatu lembaga bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nama yang tertera dalam bukti transaksi tersebut. Jumlah dana yang bisa dikeluarkan tergantung pada nominal yang tertera pada cek tersebut. Teman-teman bisa melihat gambar berikut. Di dalam gambar tersebut sudah ada nama dari bank yang mengeluarkan cek tersebut, kemudian ada nomor cek, ada jumlah nominal cek, ada keterangan, kemudian ada alamat dari cek tersebut dan dilengkapi oleh tanda tangan yang membuat cek tersebut. Selanjutnya ada bilet giro. Bilet giro adalah penerbitan perintah pemindah bukuan sejumlah nominal uang dari suatu rekening bank ke rekening bank lainnya yang berasal dari sesama bank maupun berbeda bank. Agar teman-teman lebih jelas, teman-teman bisa melihat contoh yang sudah disediakan. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah contoh bukti transaksi oleh perusahaan. Manfaat bukti transaksi satu ini adalah dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Teman-teman bisa melihat contoh gambar berikut. Di dalam bukti kas masuk tersebut ada nama dan alamat penjual, kemudian dijelaskan uang itu diterima dari siapa, senilai berapa, dan kegunaannya untuk apa. Dilengkapi dengan nomor bukti kas masuk, kemudian ada tanggal dari nomor bukti kas masuk dan dilengkapi oleh tanda tangan penjual. Dan yang terakhir itu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti pengeluaran uang oleh perusahaan pada suatu transaksi. Sama perihalnya dengan kas masuk, fungsi bukti transaksi dari kas keluar akan menjadi komponen penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Nah, di dalam contoh tersebut, bukti kas keluar dilengkapi oleh nama dan alamat dari yang mengeluarkan bukti tersebut, kemudian ada keterangan dibayar kepada siapa, bayarnya sejumlah berapa, dan untuk pembayaran apa, dan kemudian ada nomor dari bukti kas keluar tersebut dilengkapi oleh tanggal dan tanda tangan. Nah, udah selesai nih materi terkait bukti transaksinya. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang sudah saya jelaskan dengan baik ya. Sekarang kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Pepe Haryanti akan menjelaskan materi jurnal khusus, di mana jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jurnal khusus bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar dan untuk menciptakan pengendalian intern perusahaan. Nah, adapun perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus, di mana jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jumlah transaksi dan pencatatan dilakukan oleh satu orang. Bentuknya hanya terdiri antara dua lajur. Selanjutnya, setiap transaksi dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai untuk setiap transaksinya. Selanjutnya yaitu posting. Dari jurnal ke buku besar dilakukan secara langsung setiap terjadi transaksi. Yang kelima itu tidak menciptakan pengendalian secara intern. Sedangkan jurnal khusus yaitu digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Selanjutnya itu bentuknya berlajur-lajur. Yang selanjutnya itu pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi. Yang keempat itu posting dari jurnal ke buku besar dilakukan berkala dan kolektif. Yang selanjutnya itu pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Dan yang terakhir itu pengendalian intern. Nah, adapun manfaat jurnal khusus di mana terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Yang kedua itu informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Yang ketiga itu posting ke buku lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Yang keempat itu mudah diperiksa kembali secara berskala. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis jurnal khusus di mana ada 4. Pertama, jurnal penerimaan kas, jurnal pengurangan kas. Yang ketiga itu jurnal penjualan.
dan jurnal pembelian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Desi Kurniati. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis jurnal khusus. Jadi jenis-jenis jurnal khusus itu terbagi menjadi 4, seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas merupakan transaksi yang seluruh jurnalnya itu menyebabkan bertambahnya pada jumlah kas. Dan akun-akun yang munculnya itu seperti di akun debit itu ada kas dan pengeluaran penjual, dan yang di kreditnya itu ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal ini itu seluruh transaksinya itu yang menyebabkan dapat mengurangnya pengeluaran kas perusahaannya. Karena namanya juga pengeluaran, jadi kasnya itu berkurang. Nah, untuk akun-akun yang terdapat pada jurnal penjualannya itu biasanya itu muncul syarat pembayaran seperti kayak N/10 gitu. Terus untuk yang akun jurnalnya itu biasanya itu piutang di debit dan penjualannya di kredit. Dan bisa muncul akun-akun lainnya juga. Yang ketiga itu jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini merupakan jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat penjualan-penjualan barang dagang secara kredit. Jadi penjualan yang masuk itu dan yang dilakukan secara kredit itu masuk ke dalam jurnal penjualan ini. Nah, dia itu kurang lebih jurnalnya itu sama dengan jurnal yang tadi. Ada syarat pembayarannya karena kan dilakukan secara kredit. Nah, yang terakhir itu ada jurnal pembelian. Untuk jurnal pembelian ini, jurnal itu yang digunakannya untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit. Nah, untuk jurnal yang munculnya itu eh, terdapat juga syarat pembayaran. Terus untuk akun-akun yang di debitnya itu biasanya itu ada pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi lainnya kayak akun-akun lainnya itu. Terus untuk di kreditnya itu biasanya utang usaha atau utang dagang. Nah, untuk selanjutnya itu metode pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang. Nah, metode ini terbagi menjadi 2, ada metode perpetual dan ada periodik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perpetual. Itu untuk transaksi pembeliannya, akun yang munculnya itu persediaan barang dagang berada di posisi debit pada utang dagang atau kas yang berada di kredit. Nah, untuk yang kedua itu ada retur pembelian. Akun jurnalnya itu persediaan barang dagang pada debit dan retur pembeliannya itu pada kredit. Yang ketiga itu ada beban angkut pembelian. Akunnya itu yang muncul persediaan barang dagang pada utang dagang atau kas. Jadi persediaan ini di debit dan utang dagang atau kas itu di kredit. Yang transaksi keempat itu ada pembayaran utang dagang dan dengan potongan penjualan. Akun yang munculnya itu terdapat 3 macam. Jadi yang utang dagang pada kas dan potongan pembelian. Jadi utang dagangnya itu berada di debit, kas dan potongan pembelian ini berada di kredit. Untuk yang terakhir itu transaksi penjualan. Akun yang munculnya itu penjualan pada piutang dagang atau kas. Nah, selanjutnya metode pencatatan persediaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Fevi dipersilakan. Baik, selanjutnya metode pencatatan persediaan perusahaan dagang menggunakan periodik di mana transaksi yang terjadi itu pembelian, di mana terdapat akun jurnalnya itu pembelian berada di debit dan utang dagang atau kas berada di kredit. Transaksi selanjutnya itu retur pembelian, di mana akun pada jurnalnya itu utang dagang atau kas berada di debit dan retur pembelian berada di kredit. Ya, selanjutnya transaksi yang terjadi itu beban angkut pembelian, di mana beban angkut pembelian berada di debit dan utang dagang atau kas berada di kredit. Dan selanjutnya transaksi pembayaran
utang dagang dengan potongan penjualan, di mana akunnya utang dagang berada di kredit, kas berada di utang dagang berada pada debit, kas berada di kredit, dan potong pembelian berada pada kredit. Selanjutnya itu transaksi penjualan, di mana akun jurnal yang dibuat itu piutang dagang atau kas berada di debit, dan penjualan berada di kredit. Oke, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh supaya kita mau lebih memahami jurnal khusus. Baik, selanjutnya untuk kita lebih memahami jurnal khusus, di sini kami akan memberikan contoh soal transaksi. Yang pertama itu contohnya nih, tanggal 4 dijual secara tunai barang dagangan dengan harga Rp2.300.000 dengan no bukti kas masuk 0,41. Dan selanjutnya tanggal 8 diterima penghasilan bunga sebesar Rp3 juta, nomor bukti 042. Nah, kita boleh kita lihat di jurnalnya bahwa di tanggal 4 Desember 2021 dibuat penjualan tunai pada pendapatan bunga dibuat 2.300.000 dan penjualannya 2.300.000 juga. Nah, yang tanggal 8 tadi kan diterima pendapatan bunga. Nah, dibuatnya bunga 300.000 dan pendapatan bunga. Nah, setelah dibuat jurnal penerimaan kas, maka dibuatlah rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Nah, rekapitulasi jurnal penerimaan kas merupakan akumulasi atau sisa akhir saldo jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya itu jurnal pengeluaran kas. Nih, contohnya tanggal 1 pada PT Masta Bisnis. Pada tanggal 1 dikeluarkannya cek nomor C085 untuk membayar gaji karyawan sebesar 2.800.000. Tanggal 2-nya dibayar secara tunai premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar Rp90.000. Nah, kita boleh kita lihat pada jurnal pengeluaran kasnya di tanggal 1 beban gaji pada gaji karyawan 2.800.000 dan tanggal 2 premi asuransi sebesar 90.000 pada debit dan asuransi pada itu 90.000 juga. Nah, setelah dibuatnya jurnal tadi, dibuatlah rekapitulasi juga jurnal pengeluaran kas. Mungkin itu saja contoh dari saya. Silakan teman saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal transaksi tentang jurnal penjualan. Jadi di sini PT Masta Bisnis melakukan penjualan secara kredit selama bulan Desember 2021. Yang mana seperti yang tertera di transaksinya itu pada tanggal 6 dijual kepada toko bintang barang dagang seharga 3.200.000 dengan nomor faktur M001 dengan syarat 4/10 N/30. Nah, itu tuh muncullah jurnal penjualannya itu pada tanggal 6 ialah
piutang dagang berada di posisi debit dan penjualan berada di posisi kredit sebesar 3.200.000. Nah, untuk transaksi yang kedua itu pada tanggal 10 dijual barang dagang kepada toko Citra dengan nomor faktur M002 seharga 2.400.000 dengan syarat 4/10 N/30 ditambah dengan biaya angkut sebesar 150.000. Maka jurnal yang muncul yaitu piutang dagang di debit, penjualan di kredit, dan biaya angkut juga di kredit. Jadi di kredit itu penjualannya 2.400.000 ditambah dengan biaya angkutnya 150, maka piutang dagang di debit itu senilai 2.550. Nah, setelah kita pindahkan dari transaksi kita masukkan ke dalam jurnal penjualan, maka muncullah jurnal rekapitulasi dari jurnal penjualan ini. Nah, sehingga setelah hasil total semua ini, muncullah jurnal rekapitulasi yang berada di debit itu piutang dagang senilai Rp9.950.000 dan kreditnya itu terdapat dua akun. Yang pertama penjualan senilai 9.800.000 dan biaya angkutnya 150.000. Maka total seluruh jumlahnya itu sebesar 9.950.000 sehingga hasilnya itu balance. Nah, selanjutnya contoh soal transaksi untuk jurnal pembelian. Masih pada PT Masta Bisnis dan transaksi yang dilakukan pada tanggal 5 yaitu dibeli barang dagang dari UD Jaya seharga 1.200.000 dengan nomor faktur J01 dengan syarat N/30. Muncul jurnal pembelian yaitu di debitnya itu ada pembelian sebesar 1.200.000 dan di kreditnya itu hutang dagang. Nah, untuk yang ke tanggal 8, dibeli perlengkapan toko dari UD Rama seharga Rp600.000 dengan nomor faktur R01. Muncul jurnalnya itu masih sama, yaitu pembelian di debit beda. Maaf ya, di debitnya itu ada perlengkapan sebesar 600 karena dibeli perlengkapan dan di kreditnya itu hutang dagang. Setelah kita pindahkan seluruh transaksi ini dan jurnal pembelian sudah ditotalkan, lanjut kita ke jurnal rekapitulasi. Rekapitulasi jurnal pembeliannya itu. Jadi muncul yang akun-akunnya itu di debit ada perlengkapan kantor seharga 200.000, perlengkapan toko 1 juta, perlengkapan kantor 400 dan pembelian 8.500.000. Dan untuk di kreditnya itu ada akun hutang dagang sebesar 10.100.000. Maka jumlahnya ditotalkan 10.100.000. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Dwi Anggreni. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang buku besar umum. Apa itu buku besar umum? Buku besar umum adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, apa itu fungsi buku besar umum? Fungsi utama buku besar umum ini adalah yang pertama, meringkas transaksi yang dicatat dalam jurnal. Kedua, untuk menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah keadaan rekening yang terjadi. Yang ketiga, untuk penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat, sebagai data dan sumber informasi menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah posting. Apakah itu posting? Posting adalah kegiatan memindahkan rekening dan jumlah uangnya dari jurnal ke buku besar dan atau buku pembantu yang sama. Jadi yang akan kita lakukan nanti adalah memposting berupa memindahkan akun dari jurnal khusus ke buku besar. Untuk itu tolong disimak ya. Tentu langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat kolom-kolom dulu. Untuk buku besar, seperti apa kolom-kolomnya bisa kita lihat di layarnya. Ada contohnya. Untuk buku besar biasanya terdiri dari kolom untuk tanggal, keterangan, referensi atau disingkat dengan rep, kemudian kolom debit dan kolom kredit.
Kemudian ada lagi kolom saldo yang terbagi menjadi dua, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Kemudian di pojok atas sebelah kiri ada nama akun, di pojok atas sebelah kanan ada nomor akun. Seperti itu ya. Lanjut, di sini kita akan menggunakan contoh transaksi yang dilakukan oleh usaha dagang Tirta. Total ada 31 akun yang digunakan oleh usaha dagang Tirta ini dalam menyusun buku besar. Nah, seperti contoh ini saya sudah buatkan satu contoh, yaitu untuk akun kas dengan nomor akun 111 seperti ini bentukannya. Untuk kas cukup sesuaikan baris yang kita butuhkan sesuai transaksinya. Karena kita memakai jurnal khusus berupa jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka kita cukup sisihkan sekitar 3 baris. Kemudian untuk akun piutang dagang dengan nomor akun 112 mungkin sisihkan sekitar 3-4 baris. Begitupun untuk akun seterusnya sampai berakhir di akun beban administrasi bank dengan nomor akun 811. Dengan mempersiapkan penyusunan akun ini, kalian akan lebih mudah dalam memproses mempostingnya atau memindahkan dari jurnal khusus ke buku besar. Setelah selesai membuat kolom-kolom, langkah kedua yaitu kita posting. Tapi sebelum posting, saya ingatkan dulu, jurnal khusus yang ada pada usaha dagang Tirta ini harus kalian sandingkan dengan kolom-kolom buku besar tadi, karena kalau tidak kalian sandingkan akan kesulitan dalam mengerjakannya. Karena pada jurnal khusus untuk kolom referensi atau rep, ini nanti akan turut serta kalian isi dalam proses posting, sehingga jurnal khusus dan buku besar ini harus disandingkan dalam mengerjakannya. Lanjut, kita mulai proses postingnya dari transaksi yang ada, yaitu pada kas terlebih dahulu. Di jurnal ini, transaksi awal yaitu saldo awalnya tanggal 30 November 2014 ada kas di sebelah debit. Kita pindahkan akun kas itu ke buku besar. Saldo awal diperoleh dari neraca saldo awal sebelumnya. Kemudian karena kas ini ada di sebelah debit, kita tulis di sebelah saldo untuk kas adalah debitnya, kita tulis sebesar 100.000. Setelah itu baru kita pindahkan jurnal penerimaan kas ke buku besar. Tanggal kita isi dengan Desember 2014 sesuai dengan jurnal penerimaan kas tanggal 31. Kemudian kolom keterangan itu kita isi dengan kejadian itu berasal dari apa dan transaksi apa. Kemudian kita tulis di sebelah debit sebesar Rp125.150 dan kolom saldo di bagian debitnya kita tulis Rp225.150, yang mana hasil kas ini diperoleh dengan menjumlahkan saldo awal di atas tadi. Kalian lihat kas itu adalah nomor akunnya kan 111 ya. Kemudian kita pindahkan ke kolom referensi jurnal khusus. Di situ kita tulis sekarang di jurnal penerimaan kas atau JKM, yang menandakan bahwa kas ini sudah kamu posting ke buku besar. Jadi menulis referensi itu kalau sudah diposting. Transaksi kas yang ketiga selanjutnya itu berasal dari jurnal pengeluaran kas. Jadi kita pindahkan jurnal pengeluaran kas ke buku besar. Tanggal kita sesuaikan dengan 31 Desember 2014 sesuai dengan jurnal penerimaan pengeluaran kasnya. Kemudian kolom keterangan itu kita isi dengan kejadian itu berasal dari apa dan transaksi apa. Kemudian kita tulis sebelah kredit sebesar Rp79.800 dan kolom saldonya bagian debitnya kita tulis Rp145.350, yang mana hasil ini diperoleh dengan mengurangkan dengan saldo awal dan saldo yang sudah kita posting di atas tadi. Lalu kita pindahkan ke kolom referensi. Di situ kita tulis sekarang di jurnal pengeluaran kas. Terus kita tulis sekarang yaitu jurnal pengeluaran kas atau disingkat dengan JKK, yang menandakan bahwa kas sudah kamu posting ke buku besar. Jadi menulisnya referensi itu kalau sudah diposting. Selanjutnya yaitu piutang dagang dengan nomor akun 112. Saldo awal ada di sebelah debit sebesar Rp200.000. Kemudian transaksi yang kita peroleh dari jurnal penjualan di sebelah debit, maka kita tulis tanggalnya 31 Desember 2014 sebesar Rp114.500 dan saldo debitnya sebesar Rp314.500. Transaksi selanjutnya
didapat dari jurnal penerimaan kas. Kita pindahkan juga ke akun piutang dagang lagi. Nah, kita tulis tanggal 31 Desember 2014. Keterangannya sama dengan sebelumnya sebesar 78.500 dikredit. Sesudah itu kita tulis di kolom saldo kreditnya sebesar Rp236.000. Transaksi terakhir dari piutang dagang ini diperoleh dari jurnal umum atau memorial. Maka kita pindahkan juga ke akun piutang dagang lagi. Jadi kita tulis pada tanggal 31 Desember 2014. Keterangan sama dengan sebelumnya sebesar 10.000 di kredit. Sesudah itu kita tulis di kolom saldo kredit sebesar Rp226.000. Begitupun akun buku besar seterusnya, sehingga jadilah kolom akun buku besar tersebut jadi seperti tampilan berikut. Nah, inilah hasil akhir buku besar untuk akun kas, piutang dagang, pengisian kerugian piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, PPN masukan, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, PPN keluaran. Kemudian, utang jangka panjang, modal Tuan Febri, proyek Tuan Febri, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban iklan, beban telepon dan listrik, beban upah dan gaji, dan beban air, pendapatan bunga, dan yang terakhir, beban administrasi bank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwan Ripaldo dengan NIM 06031282227036. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari praktikum akuntansi dengan topik pembelajaran yaitu buku besar pembantu perusahaan dagang. Baiklah, langsung saja kita ke materi inti. Apa itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan subsidiary ledger dapat diartikan sebagai buku besar yang khusus dibuat untuk membantu memperinci atau menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi yang terdapat pada salah satu akun buku besar utama atau akun-akun tertentu. Dengan kata lain, buku besar pembantu adalah buku tempat untuk mencatat informasi lain yang diperlukan di samping informasi yang terdapat pada buku besar utama. Atau secara singkatnya nih, buku besar pembantu itu merupakan pencatatan secara rinci nama-nama pelanggan beserta jumlahnya dari perkiraan buku besar umum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku besar umum itu merupakan buku besar yang dikhususkan untuk memperinci informasi mengenai akun-akun tertentu pada buku besar. Adapun akun-akun tertentu yang dapat dibuat sebagai buku besar pembantu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Jadi tidak semua akun-akun yang terdapat pada buku besar itu atau buku besar umum dapat dicatat atau disusun sebagai buku besar pembantu. Baiklah, selanjutnya itu mengenai macam-macam buku besar pembantu. Jadi, di dalam buku besar pembantu itu terdapat 3 macam jenis. Yang pertama yaitu buku besar pembantu piutang dagang, yang kedua yaitu buku besar pembantu utang dagang, dan yang ketiga yaitu buku besar pembantu persediaan barang dagangan. Jadi, apabila kita jabarkan satu-satu atau kita definisikan secara terperinci bahwa buku besar pembantu piutang dagang dapat diartikan sebagai tempat untuk mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. Lalu untuk buku besar pembantu utang dagang dapat diartikan sebagai buku tempat untuk mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditur. Dan yang terakhir yaitu buku besar pembantu persediaan barang dagangan dapat didefinisikan sebagai buku tempat untuk mencatat secara rinci persediaan barang dagangan baik dari jenis, jumlah, harga per unit, maupun harga pokok secara keseluruhan.
Selanjutnya yaitu manfaat buku besar pembantu. Jadi kita nih sebagai akuntan dalam menyusun buku besar pembantu tentunya terdapat manfaat yang diperoleh. Terdapat 3 manfaat utama dalam menyusun buku besar pembantu. Yang pertama yaitu dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Jadi buku besar pembantu dapat mempermudah kita dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Dikarenakan karena hal tersebut itu dapat mengurangi kesalahan pada buku besar utama atau meminimalisir kesalahan yang terjadi pada buku besar utama. Lalu yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai perbandingan. Jadi buku besar pembantu dapat kita jadikan sebagai perbandingan atau acuan atau pengujian atas buku besar utama dengan melihat saldonya. Lalu yang ketiga yaitu dapat mempermudah akuntan. Jadi buku besar pembantu juga dapat mempermudah akuntan untuk mengetahui jumlah masing-masing elemen. Materi berikutnya yaitu mengenai sumber pencatatan buku besar pembantu. Tentunya dalam melakukan pencatatan buku besar pembantu, baik itu piutang dagang maupun utang dagang, tentunya terdapat sumber pencatatan yang dapat kita peroleh atau kita susun untuk mencatat buku besar pembantu atau dalam penyusunan buku besar pembantu. Yang pertama yaitu piutang dagang. Sumber pencatatan untuk buku besar pembantu piutang dagang itu diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama yaitu bukti transaksi penjualan kredit atau jurnal penjualan. Yang kedua yaitu bukti transaksi retur penjualan atau jurnal umum. Dan yang ketiga yaitu bukti transaksi pelunasan piutang atau jurnal penerimaan kas. Akan tetapi apabila terdapat daftar saldo awal piutang dagang, maka itu dapat dijadikan sebagai sumber pencatatannya juga. Selanjutnya yaitu sumber pencatatan buku besar pembantu utang dagang. Sama halnya dengan piutang dagang, sumber pencatatan buku besar pembantu untuk utang dagang juga terdapat 3 sumber. Yang pertama yaitu bukti transaksi pembelian kredit atau jurnal pembelian. Lalu yang kedua yaitu bukti transaksi retur pembelian atau jurnal umum. Dan yang ketiga yaitu bukti transaksi pelunasan utang atau jurnal pengeluaran kas. Sama halnya dengan piutang dagang, apabila terdapat daftar saldo awal utang dagang, maka itu juga dapat dijadikan sebagai sumber pencatatannya. Baiklah, supaya kalian dapat memahami secara lebih mengenai penyusunan buku besar pembantu, baik itu piutang dagang maupun utang dagang, di sini saya telah memberikan 1 buah contoh soal, yang dimana perhatikan data yang tertera pada daftar saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum. Jadi di sini saya telah menyajikan data mengenai daftar saldo piutang dagang, daftar saldo utang dagang, lalu ada juga jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penjualan, lalu ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, dan juga ada jurnal umum. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara menyusun buku besar membantu untuk piutang dagang dan utang dagang. Jadi sesuai dengan petunjuknya di sini kita harus memperhatikan daftar saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum. Di sini kita akan menyusun buku besar pembantu untuk piutang dagang terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengidentifikasi daftar saldo piutang dagang, lalu nanti jurnal khusus, lalu jurnal umum. Akan tetapi sebelum mengidentifikasinya, kita harus membuat kolom buku besar pembantu terlebih dahulu. Untuk buku besar pembantu piutang dagang, bentuk buku besarnya itu sama dengan buku besar utama atau buku besar umum yang terdiri dari tanggal, lalu keterangan, referensi, debit, kredit, lalu ada kolom saldo, debit, dan kredit. Dan juga untuk di pojok kiri atas ada nama, dan juga untuk di pojok
kanan atas ada nomor. Dan juga di paling atas ini ada identitas, yaitu usaha dagang Tirta buku besar pembantu piutang dagang atau account receivable subsidiary Ledgard periode 31 Desember 2014. Langsung saja di sini kita akan melakukan pengidentifikasian untuk daftar saldo awal. Pada daftar saldo piutang dagang tertera dua debitur, yaitu PT Matahari dan PT Senja, yang sama-sama menunjukkan jumlah saldo sebesar 100.000. Sehingga apabila kita totalkan, diperolehlah jumlah saldo sebesar 200.000. Di sini kita akan menyusun sesuai dengan urutan debitur yang pertama, yaitu PT Matahari, lalu nanti PT Senja. Langsung saja. Pada tanggal 1, kita tulis di kolom tanggal itu tanggal 1, lalu keterangan itu saldo, referensinya kita buat centang, debit 100.000, saldo awal dari piutang dagang tadi ya. Lalu saldo debit sebesar 100.000. Mengapa kita langsung memposisikan saldo debit memposisikan saldo piutang dagang berada di posisi debit? Pasti tuh kalian bertanya, mengapa bisa di debit sih? Padahal tidak tertera posisi yang menunjukkan apakah berada di debit ataupun kredit. Jadi di sini mengapa saya langsung memposisikannya pada debit, dikarenakan kita kembali lagi pada saldo normal akun piutang dagang yang dimana berada di posisi debit, sehingga kedua saldo ini nanti kita akan posisikan di debit semuanya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi jurnal khusus pada jurnal penjualan mengenai debitur PT Matahari pada tanggal 4. Piutang dagang itu sebesar 38.500, lalu ada PPN keluaran sebesar 3.500 dan penjualan sebesar 35.000. Di sini kita akan mengambil saldo penjualan sebesar 35.000. Mengapa tidak kita mengambil sebesar 38.500 ini? Karena terdapat PPN keluaran. Jadi saldo piutang dagang ini kita akan kurangkan dengan PPN keluaran sebesar 3.500. Didapatlah saldonya itu sebesar 35.000. Lalu juga di sini posisi piutang dagang itu berada di debit, sehingga 35.000 ini nanti kita akan catat pada posisi debit. Tanggal 4, kita tinggal catat nih, tanggal 4, keterangannya itu penjualan barang, referensinya itu jurnal penjualan, debitnya tadi sebesar 35.000, sehingga saldo sebesar 135.000 diperoleh dari 100.000 ditambah dengan 35.000 diperolehlah 135.000 berada di posisi debit. Mengapa dijumlahkan? Karena ini posisinya sama-sama di debit. Apabila kalau misal posisinya di sini debit, lalu di sini kredit, tinggal kita selisihkan saja. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 12, debitur PT Matahari, kita lihat saldonya itu sebesar ada kas 34.650, potongan penjualan 3.500, lalu PPN keluaran 350, dan ada saldo piutang dagang sebesar 38.500. Jadi di sini kita akan ambil saldo sebesar 35.000. Mengapa 35.000? Dikarenakan itu kita diperoleh dari
kas ditambah dengan PPN keluaran sebesar 350. Jadi 34.650 dikurang dengan ditambah dengan 350 diperolehlah 35.000. Mengapa bukan 38.500? Dikarenakan terdapat potongan penjualan nih. Jadi kita hanya mengambil penjualan dari saldo kas dan PPN keluaran sehingga didapatlah 35.000. Jadi tinggal kita catat. Tanggal 12 itu transaksinya, keterangan transaksinya itu melakukan pelunasan piutang, lalu referensi, JKM, lalu karena posisi piutang dagangnya berada di kredit, sehingga saldo sebesar 35.000 kita posisikan di kredit sebesar 35.000, sehingga saldo akhirnya sebesar 100.000. Hasil dari pengurangan saldo debit sebesar 135.000 dikurang dengan saldo kredit sebesar 35.000. Oke, jadi kita telah memperoleh, kita telah melakukan pencatatan buku besar pembantu piutang dagang untuk PT Matahari. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pencatatan untuk debitur selanjutnya, yaitu PT Senja. Pada daftar saldo piutang dagang, saldo PT Senja itu sebesar 100.000. Jadi kita tinggal catat. PT Senja. Kita tulis di kolom tanggalnya itu tanggal 1. Tanggal 1. Lalu kolom keterangannya kita tulis saldo. Lalu referensi kita tulis centang. Lalu saldo sebesar 100.000 kita tulis di debit. Lalu saldo debit sebesar 100.000. Selanjutnya kita akan melakukan pengidentifikasian pada jurnal penjualan. Pada jurnal penjualan, PT Senja itu melakukan transaksi penjualan nih, transaksi penjualan, akan tetapi secara kredit, penjualan barang secara kredit sebesar 50.000. Lalu posisi piutang dagangnya itu berada di debit. Jadi tinggal kita catat. Kita tulis pada kolom tanggal itu tanggal 15, lalu keterangan itu penjualan barang, untuk referensinya itu jurnal penjualan, saldo debit sebesar 50.000 dikarenakan posisi piutang dagang tadi berada di debit. Lalu sehingga saldo debitnya itu sebesar 150.000, hasil dari penjumlahan 100.000 ditambah dengan 50.000 diperoleh 150.000. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengidentifikasian pada jurnal umum. Oke, pada jurnal umum itu tanggal 16 PT Senja melakukan transaksi retur penjualan sebesar 10.000 dan posisi piutang dagang berada di kredit. Tinggal kita catat. Tanggal 16, keterangan retur penjualan, referensinya itu jurnal umum,
lalu saldo sebesar 10.000 kita posisikan di kredit, sehingga saldo yang diperoleh yaitu sebesar 140.000 dikarenakan terdapat pengurangan dari 150.000 dikurang 10.000 sehingga diperolehlah 140.000 di posisi debit. Selanjutnya kita akan melakukan pengidentifikasian di jurnal penerimaan kas. Sini kita lihat nih ada nih tanggal 28 PT Senja melakukan pelunasan piutang nih sebesar 40.000. Tinggal kita catat. Tanggal 28 keterangan pelunasan piutang referensi JKM dengan saldo sebesar 40.000 di posisi kredit karena piutang dagang di jurnal penerimaan kas berada di posisi kredit sebesar 40.000 sehingga saldo piutang dagang sebesar 100.000. Hasil dari pengurangan 140.000 dikurang 40.000 diperolehlah 100.000 di posisi debit. Oke, itulah pencatatan buku besar pembantu piutang dagang untuk debitur PT Matahari dan PT Senja. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan buku besar pembantu untuk utang dagang. Sama langkah-langkahnya, kita identifikasi dulu daftar saldo awal utang dagang. Pada daftar saldo utang dagang terdapat dua kreditur yaitu PT Cahya dan PT Bulan yang menunjukkan saldo sama-sama sebesar 75.000 sehingga total saldo tersebut sebesar 150.000. Jadi di sini sesuai dengan urutan kita akan melakukan pencatatan untuk di kreditur PT Cahya terlebih dahulu. Oke, tanggal 1. Tapi sebelumnya kita harus bikin dulu kolom buku besar pembantu. Bentuk itu sama dengan yang piutang dagang dan jangan lupa untuk nama kreditur lalu nomor akun. Dan yang terpenting jangan lupa identitas. Udi Tirta, buku besar pembantu utang dagang periode 31 Desember 2014. Langsung saja kita catat untuk kolom tanggal kita isi tanggal 1, untuk keterangan kita isi saldo, referensi kita tulis centang, lalu kredit kita isi dengan nominal sebesar 75.000. Mengapa kita bisa langsung memposisikan saldo 75.000 itu berada di kredit? Karena kan kembali lagi nih di saldo normal akun utang dagang yang berada di posisi kredit. Apabila tidak menunjukkan posisinya berada di debit atau kredit, otomatis itu kita masukkan di kredit sebesar 75.000. Lalu untuk saldonya, saldo kredit sebesar 75.000. Selanjutnya kita akan melakukan pengidentifikasian pada jurnal pembelian. Untuk jurnal pembelian, PT Cahya itu melakukan pembelian nih sebesar 20.000, lalu PPN masukkan 2.000, lalu utang dagangnya 22.000. Di sini nominal yang kita ambil yaitu 22.000 diperoleh dari nominal pembelian ditambah dengan PPN masukan sebesar 2.000 pada tanggal 1 juga nih. Tinggal kita catat tanggal 1 dengan keterangan pembelian barang, referensinya itu jurnal pembelian, posisinya tadi ada di kredit ya untuk utang dagangnya sebesar 22.000 sehingga diperolehlah saldo utang dagang sebesar 97.000, hasil penjumlahan dari 75.000 ditambah 22.000 sehingga diperoleh 97.000 berada di posisi kredit. Selanjutnya kita
akan mengidentifikasi di jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal pengeluaran kas, PT Cahaya itu di sini terdapat nominal utang dagang sebesar 22.000, lalu PPN masukkan 200.000, kasnya sebesar 19.800 dan potongan pembelian 22.000. Di sini kita langsung saja ambil nominal sebesar 22.000 untuk nominal utang dagang dan posisinya berada di debit. Tanggalnya itu tanggal 7. Nah, pada tanggal 7 itu transaksinya itu melakukan pelunasan utang. Referensinya itu jurnal pengeluaran kas, lalu posisinya tadi ada di debit ya. Untuk utang dagangnya sebesar 22.000. Sehingga diperolehlah saldo utang dagang sebesar 75.000, hasil dari pengurangan 97.000 dikurang 22.000 diperoleh saldo piutang dagang sebesar 75.000 posisi di kredit. Oke, jadi kita telah melakukan penyusunan untuk buku besar pembantu utang dagang PT Cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan penyusunan buku besar pembantu utang dagang untuk PT Bulan. Saldo PT Bulan itu sebesar 75.000. Otomatis ini posisinya di kredit seperti yang saya katakan. Kembali lagi pada posisi normal akun utang dagang berada di kredit. Tinggal kita catat nih. Tanggal 15. Oh maaf, sorry. Tanggal 11, transaksi yang dilakukan itu pembelian barang. Referensinya kita tulis jurnal pembelian. Saldonya tadi sebesar 30.000 berada di posisi kredit, sehingga saldo yang diperoleh sebesar 105.000 berada di posisi kredit. Selanjutnya kita akan melakukan pengidentifikasian pada jurnal umum. Jurnal umum tanggal 19 ada transaksi retro pembelian nih sebesar 4.000, lalu posisi utang dagang ada di debit sebesar 4.000 juga. Tinggal kita catat tanggal 19 dengan keterangan retro pembelian, referensinya jurnal umum, posisi utang dagang tadi berada di debit, sehingga kita catat nominal 4.000 ini berada di posisi debit. Sehingga saldo yang diperoleh sebesar 101.000. Dari 105 dikurang 4.000, sehingga diperolehlah 101 berada di posisi kredit. Lalu yang terakhir kita akan melakukan pengidentifikasian di jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas PT Bulan ini melakukan pelunasan utang nih sebesar 26.000 dan kasnya juga 26.000. Jadi tinggal kita catat, utangnya jangan lupa diingat ini, posisinya ada di debit nih. Tanggal 29. Tanggal 29 dengan keterangan pelunasan utang, referensinya itu jurnal pengeluaran kas, posisi debit, karena utang dagang berada di posisi debit tadi ya, di jurnal pengeluaran kas sebesar 26.000, sehingga diperolehlah saldo sebesar 75.000. Hasil dari pengurangan saldo kredit sebesar 101.000 dengan saldo debit sebesar 26.000, sehingga diperolehlah saldo sebesar 75.000 berada di posisi kredit. Baiklah, kita telah melakukan pencatatan untuk buku besar pembantu utang dagang PT Bulan. Oke, mungkin sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang
menguasai atau masih terdapat kekeliruan, saya meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan mungkin itu saja materi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang yang dapat kelompok kami jelaskan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.